Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali ayat tadi. Sudah Bapak Ibu bisa tergambar kira-kira apa yang akan terbongkar nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau kita punya sesuatu terbongkar di hadapan manusia, kita malu. Apalagi manusia itu seorang yang terhormat atau seorang yang kita sayangi seperti orang tua kita, suami kita, istri kita, atau anak kita pun bisa kita malu. Padahal manusia semuanya tidak terlepas dari salah dan dosa. Bagaimana kalau kita terbongkar persoalan itu di hadapan Allah SWT? Ada para malaikat, ada para rasul, para nabi, dan miliaran manusia yang kita tidak tahu jumlahnya. Batas jumlah makhluk Allah kita tidak tahu. Dan yang lebih luar biasa, akan Allah taniakan kita di hadapan seluruh makhluknya. Apa yang kita bisa jawab? Sampai orang yang melihat berlaku keburukannya, berlaku salah, yang belum dia sempat taubat, belum sempat mohon ampun, belum sempat dia buka halaman baru sama Allah, di saat itu coba tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Tolong dibacakan. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebaikan dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya. Dia harap di saat itu, kenapa terjadi hari kiamat? Semoga di antara saya dan hal yang saya sudah lakukan ada masa yang lebih jauh. Artinya dia mengharapkan dengan kata itu tidak bertemu lagi, tidak terbongkar. Oleh karena itu jamaah sekalian, saya menasihati ada satu hal sangat penting sekali untuk kita semua. Coba buka ayat surah 68. Surah 68 ayat 42-43. Satu hal yang insya Allah Bapak Ibu akan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya mengampuni dosa kita, malah insya Allah akan terhapus dari bekas-bekasnya dan tertulis di buku amal. Terhapus. Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi wa hum fala yastati'un. Coba baca. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Begitu munculnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghadapi makhluk-makhluknya untuk mulai dihisab. Orang yang selama di dunia menikmati sujud, akan dengan mudah dia akan bersujud begitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selain itu ada sekelompok yang mereka diperintahkan sujud, diajak sujud, tapi dia tidak bisa bersujud. Kenapa tidak bisa? Alasannya di ayat selanjutnya 43.
khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka sudah merasa malu, sampai mereka tidak berani lagi pandangannya ke hadapan Allah, malah mereka melihat ke bawah, merasa kehinaan yang luar biasa, penyesalan yang luar biasa. Padahal mereka selama di dunia sangat mengharapkan melihat Allah. Tapi begitu sudah peristiwa terjadi dan Allah subhanahu wa ta'ala menghadap semua makhluknya, ini kelompok ini tidak bisa lihat, tidak berani pandangannya mata di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka apa? Sebabnya apa? Kehinaan dan penyesalan yang dirasakan oleh mereka. Allah sudah jelaskan alasannya mereka. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan lancar, tidak punya masalah, tidak punya apa-apa, diajak bersujud, nikmati sujud, tapi ternyata mereka tidak menggunakan sujud itu dengan baik. Mohon maaf kalau kita duduk menonton TV, berita maupun sinetron, tidak pernah bosan berjam-jam kita di hadapan TV. Tapi jujur saja, begitu saya di masjid melihat beberapa orang dari jamaah salat, sunnah qabliyah maupun ba'diyah, salatnya itu tidak melebihi 5 menit, tidak melebihi 5 menit, seolah-olah kita sudah bosan menghadapi Allah di waktu salat. Karena di saat kita salat menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala, ini bersisnya gambar kita saat kita menghadapi Allah waktu salat, nanti akan juga hadapi Allah waktu hari kiamat. Tapi bedanya apa? Yang menikmati walaupun pandangan matanya di waktu salat melihat ke bawah, tambatnya sujud, bukan karena dia malu sama Allah, tapi karena dia mencintai Allah dan dia berdiri dengan rasa hormat, mengagungkan Allah. Oleh karena itu dia tidak mau pandangannya sibuk kanan kiri, hanya menghormati kehadiran Allah di hadapannya. Oleh karena itu sepanjang salat dia nikmati Allah lagi di hadapannya. Begitu dia sujud, yang namanya Fir'aun, faqala ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi. Ini kata siapa? Fir'aun. Tapi coba bayangkan apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun. Ini padahal kejahatan Fir'aun luar biasa. Faqala ana rabbukumul a'la, sebagaimana penjelasannya di suratul Nazi'at, aku Rabbmu yang tertinggi, kata Fir'aun kepada kaumnya. Allah mengutuskan Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun, katakan kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut dan halus, supaya dia sadar dan ingat. Padahal perkataannya Fir'aun menjadi bukan dosa besar lagi, dosa besar yang tertinggi. Tidak pernah di dunia ini, di bumi, ada seorang yang berani berkata ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang tertinggi. Hanya Fir'aun. Iblis, yang namanya Iblis, tidak pernah berkata seperti itu. Malah Iblis sendiri waktu Allah mengusirkan dari rahmatnya, apa dia bilang? Fabi'izzatika, dia kembalikan dengan agunganmu ya Allah. Dia sendiri Iblis berkata begitu, saya akan goda anak Adam. Masih dia berkata agunganmu ya Allah. Fabi'izzatika, dengan kemuliaan dan keagunganmu ya Allah, bagimu ya Allah. Tapi Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Tapi coba lihat kebesaran sayangnya Allah, mengutuskan Nabi Musa dan Harun, katakan faqula lahu qawlan layyinan
la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Berkatalah dengan kata yang lembut, barangkali Allah dengan kelembutan kata Nabi Musa dan dakwahnya, Allah buka hati Fir'aun itu. Padahal Bapak Ibu yang luar biasa, Allah Maha tahu di dalam takdirnya Fir'aun tidak akan beriman. Tapi kenapa Allah menyuruh Nabi Musa dan Harun membalas kata Rabbukumul A'la dengan kata yang lembut? Ini menjadi pelajaran bagi kita. Apalagi Allah bagi orang Muslim, bagi orang mukmin yang selalu dalam sujud, dia berkata Subhana Rabbiyal A'la, bukan sebagaimana kata Fir'aun Ana Rabbukumul A'la. Malah terbalik, kita membesarkan Maha Suci Engkau ya Allah yang Maha Tinggi. Oleh karena itu, tidak ada nikmat dalam sebuah ibadah sebagaimana lezatnya sujud. Orang yang tidak bisa merasakan lezatnya sujud, wallahi dia bodoh, belum tahu apa hakikinya ibadah, apa hakikinya salat. Sungguh lezatnya sujud menjadi salah satu kenikmatan dan rahasia, karena Allah memberikan muka yang mulia, tapi kita rindahkan wajah kita karena Allah. Dan di dalam sujud kita sebutkan Maha Suci Engkau ya Allah yang Maha Tinggi, Subhana Rabbiyal A'la. Kalau Allah Maha lembut terhadap Fir'aun yang berkata Ana Rabbukumul A'la, kira-kira Allah bagi siapa yang selalu Subhana Rabbiyal A'la? Oleh karena itu, salah satu jalan keluar dari semua kesulitan kesusahan di dunia ini maupun nanti di hari kiamat, sebagaimana ayat tadi surat Ali Imran ayat 30, supaya persoalan kita tidak terbongkar di hadapan Allah. Bapak Ibu, saya nasihati, nikmati sujud di dunia ini, nikmati sujud supaya kita bisa sujud di hadapan Allah hari kiamat. Kalau bisa nangis setiap sujudnya, jangan berhenti. Sebagaimana kata seorang wanita di zaman Nabi Musa, waktu Nabi Musa menceritakan ada ummah yang akan datang umurnya di antara 60 dan 70. Apa jawabannya seorang ibu itu? Saya akan habiskan 60-70 umurku itu untuk hanya bersujud karena Allah. 60 dia mau habiskan dalam sujud. Malah saya heran, orang lagi salat menghadapi Allah, begitu turunkan kepala, belum sampai menuntuh sajadahnya sudah bangun lagi, belum menuntuh sajadah dan karpetnya sudah bangun lagi, seolah-olah dia takut terkotor mukanya, takut gatal wajahnya. Padahal Allah menunggu bisikan doa di saat sujud. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda di hadis sahih, aqrabu, karena kondisi sujud di dalam salat menjadi yang teragung. Jadi yang teragung di antara berdiri, ruku', duduk, tahiyat, di antara dalam salat yang teragung, yang termulia adalah sujud. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, karena sujud itu agung, kesempatan kita menjadi posisi terdekat kepada Allah. Kata Rasulullah, man isi banyak doa. Kenapa isi banyak doa hanya di sujud? Tidak boleh sujud apa doa dalam rukuk. Tidak boleh doa dalam rukuk. Kenapa di dalam sujud? Karena kita sudah bersedia merindahkan wajah kita yang mulia, yang menjadi pandangan yang dilihat oleh miliaran manusia di mana saja kita berada, dan selalu kita jaga kebersihannya. Kita ikhlas dan bersedia merindahkan, menghinakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menaruh, bisa jadi tempat sujud kita belum tentu tempat bersih, belum tentu sajadahnya wangi, bisa jadi di pasir, bisa jadi di tanah, bisa jadi di atas aspal, bisa jadi di atas lantai, belum tentu bersih, belum tentu bisa tahan panasnya, belum tentu bisa tahan kalau ada bau-bau yang tidak enak. Tapi kita merasa semua ini tidak ada arti
karena kita sudah ikhlas dari awalnya bersujud lillah, dan saya mau nikmati lezat sujud itu. Oleh karena itu diberikan kesempatan, kalau sudah mulai menikmati rasa sujud karena Allah, berbanyalah doa. Karena doa di dalam sujud, anda dalam kesempatan terdekat kepada Allah, berdoalah di situ. Doa di antara doa itu, ya Allah, bersoalan saya yang engkau tahu, yang sudah saya sembunyikan dari mata-mata manusia, tapi engkau hanya yang maha melihat. Ya Allah, maafkan, jangan sampai persoalan itu terbongkar nanti di hari kemudian. Minta Allah menutupi ini dalam sujud, supaya kita tidak mengangkat kepala dari sujud. Oleh karena itu hikmahnya 2 kali sujud. Begitu kita belum puas, begitu kita sudah mulai muncul rasa lezatnya sujud, Allah kasih kesempatan, jangan takut, masih mau nikmat ya, sujud lagi. Subhanallah, tertumpah semua masalah dan semua kotoran, semua soalan dalam sujud. Oleh karena itu bahagia seorang yang begitu angkat kepala dari sujud yang kedua, malah mukanya sudah mulai bersinar. Coba lihat rakaat yang kedua bagaimana, sungguh nikmat. Kalau dibayarkan dunia dan segala isinya, dia tidak mau balas salatnya itu, tidak mau lepas, karena dia sudah nikmat. Ini baru rakaat pertama. Apalagi Bapak Ibu kalau sujud itu di malam hari, semua orang tidur, anda bangun, salat, berbanjang sujud. Bisa jadi baca saat berdiri qulhu, bisa jadi baca wasyamsi wa duhaha, atau ayat-ayat pendek yang lain. Tapi saya mohon, kalau anda sudah di dalam sujud, jangan kuburu, karena anda lagi dalam terdekat kepada Allah. Mohon rasakan itu. Kalau kita dalam kesempatan menghadapi seorang mulia, kita memanfaatkan setitik-titiknya supaya kita bisa ambil apa-apa segala hajat kita. Ini Allah yang maha segala-galanya. Apalagi di malam hari, orang tinggalkan enaknya tidur, dia mau nikmati sujud, seolah dia memberikan tahu kepada Allah, ya Allah, terima kasih atas nikmat tidur itu, tapi bagi saya lebih nikmat adalah sujud kepadamu. Kita tunjukkan itu. Sungguh jamaah sekalian, yang istiqamah sujud malam hari luar biasa. Saya akhiri satu cerita terjadi sama saya. Semalam habis maghrib, saya sunnah ba'diyah. Tiba-tiba saat saya, karena saya sibuk bersiapan ceramah ciri-ciri hari kiamat, begitu saya di sunnah ba'diyah sujud, saya tidak merasa diri. Yang terbayang selama sujud hanya hari kiamat. Dan saya di saat itu merasa diri, ini dari dalam sujud, merasa diri di hadapan Allah, dan Allah buka buku amal. Sungguh jamaah sekalian, kalau bukan kita menceritakan, menjadi pelajaran bagi Bapak Ibu, bukan karena saya takut ria atau apa, tapi sungguh sujud itu lezatnya luar biasa. Ternyata selama ini belum kita mampu menikmati sujud. Terasa hati tenang begitu salam dari salat, nikmat, sudah tidak mau keluar dari masjid lagi, sudah tidak mau berhenti salat lagi.
Itu yang saya mohon dan harapkan bisa setiap sujud kita rasakan. Bukan hanya sekali-kali, setiap salat kita rasakan nikmat itu. Sungguh lebih nikmat jauh daripada kekayaan dunia, daripada kemuliaan dunia. Itu sujudnya luar biasa. Jangan sampai kita terjadi orang yang nanti di hadapan Allah diperintahkan sujud karena Allah malah tidak bisa sujud. Doa makbul dalam sujud. Dan pernah kita bahas di surat Az-Zumar, salah satu rahasia ilmu orang yang senantiasa bersujud kepada Allah, langsung transferannya ilmu dari Allah SWT. Mudah-mudahan Allah buka hati Bapak Ibu semua yang hadir supaya bisa menikmati sujud. Saya yakin Anda kalau betul-betul berjuangkan, berusaha semaksimal mungkin nanti malam ini, nanti malam supaya hari Kamis, karena setiap hari Kamis terbuka amal kita, buku amal terbuka setiap hari Senin Kamis, dan Allah mengampuni semua yang terlihat bukunya kecuali dua orang yang saling marah dan saling tidak memaafkan, saling terputus silaturahimnya. Dalam kesempatan supaya nanti pagi hari saat terbuka amal kita, di antaranya tertulis oleh malaikat malamnya sudah lazat sujud. Itu yang saya harapkan. Jangan sampai terbuka buku amal kita besok pagi sudah tertulis sebelumnya malam ini ada tertulis sudah mendapatkan lazatnya sujud. Mudah-mudahan Allah kuatkan dan buka hati Bapak Ibu semua. Marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maha suci Engkau yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Engkau maha lembut terhadap Fir'aun saat dia berkata, aku Rabbmu yang tertinggi. Ya Allah, hantarkan kasih sayangmu terhadap kami yang senantiasa mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Berilah kepada kami ya Allah hati yang suci supaya bisa menikmati sujud, karena sujud itu salah satu yang teragung di dunia ini. Ya Allah, muliakan kami dengan nikmatnya sujud. Selamatkan wajah kami dari siksa neraka Jahannam dan nikmatnya sujud. Ya Allah, terimalah dan kabulkan segala hajat dan doa kami saat kami bersujud, supaya kami mengangkat kepala dari sujud sudah mendapatkan segala ampunan dan segala ridhamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kuatkanlah kami lahir batin agar kami senantiasa menjadi hamba-Mu ahli sujud, menjadi hamba-Mu ahli sujud, curhatnya dalam sujud, permohonannya dalam sujud, segala hajatnya ditumpahkan dalam sujud. Ya Allah ya Dzal Jalal wal Ikram, kuatkanlah kami ya Allah dan berilah kepada kami nikmatnya sujud agar kami mampu bersujud di hadapan-Mu hari kiamat ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir di saat ini dan jamaah dimanapun berada, jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa, tidak ada yang pulang ke rumahnya malam ini sambil mendapatkan segala ampunan lahir batin
Di antara kami yang sakit, sembuhkan penyakitnya, sihatkan badannya. Di antara kami ya Allah yang terlibat dan tergoda dengan hawa nafsunya ya Allah, ampuni ya Allah, tutupi aibnya, sempurnakan kekurangannya, terimalah segala amal ibadahnya. Bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di masjid ini ya Allah. Berilah kepada kami kemuliaan sama-sama jumpa lagi di surgamu ya Allah, bersama orang tua kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni saudara kami muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, khususnya untuk jamaah haji Masjid Sunda Kelapa maupun jamaah haji Indonesia ya Allah, berilahkan kemudahan, sihat wal afiat sampai ke tanah suci ya Allah, lancar ibadah, kembali ke tanah air membawa haji mabrur ya Rabbal Alamin. Yang belum dapat kesempatan ya Allah, panjang umur, sihat wal afiat, murah rezeki, diberikan kemudahan ke tanah suci haji umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan majlis kami malam ini menjadi saksi baik di hadapan-Mu hari kiamat, menjadi saksi baik dan menjadi ilmu bermanfaat bagi kami, dan berikan kekuatan kepada kami agar kami mengamalkan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.